Keluarga Gen Halilintar selalu menjadi pantauan dari netizen, jadi bahan perbincangan oleh netizen, dikarenakan ketidakhadiran di momen penting dari keluarga Aurel dan Atta Halilintar. Momen penting tersebut adalah momen dari pernikahan, kemudian momen dari Tedak Sinten, dan momen dari ulang tahun Aminah. Nah, tentunya hal ini membuat fans berat keluarga Aurel dan Atta ini menjadi kecewa. Kalau dulu beralasan dengan adanya COVID, kemudian tidak bisa hadir, mungkin itu bisa dimaklumi karena memang kejadian saat itu lagi ada COVID. Tapi kalau misalnya Tedak Sinten, kemudian ulang tahun Aminah, mereka tidak hadir, itu membuat netizen menjadi ada pro dan kontra di sini ya. Ada yang menduga begini, begitu, begini. Nah, mari kita ungkap di sini apa sih yang melatar belakangi ketidakhadiran dari keluarga Gen Halilintar ini saat ulang tahun Aminah. Kalau dulu saat Tedak Sinten, pernah saya prediksi mereka kan saat itu di Indonesia, mengapa tidak menghadiri? Andai kata tidak bisa menghadiri, tentunya dari anak Gen Halilintar ini kan banyak. Apakah semuanya tidak bisa hadir? Alangkah baiknya ada perwakilan, entah siapa yang hadir, tentunya itu juga bisa membuat netizen menjadi gembira. Tapi ya namanya hidup teman-teman, mereka punya pandangan, punya pendapat, punya pilihan hidup sendiri. Kita sebagai netizen cuma hanya bisa memberi komentar, bisa memantau dan menilai itu saja. Tidak bisa terlalu ikut campur dalam keluarga mereka. Makanya di sini mari kita ungkap apa sih yang menyebabkan keluarga Gen Halilintar tidak bisa hadir saat Aminah ulang tahun. Padahal ulang tahunnya ini begitu meriah ya. Mari kita ungkap di sini apa yang menyebabkan keluarga Gen Halilintar tidak hadir di ulang tahun Aminah. Mereka memang lagi ada di luar negeri ya. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa hadir di ulang tahun Aminah? Ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan tentang apa? Tentang miracle, keajaiban. Keajaiban yang seperti apa? Completion. Jadi mereka tidak bisa hadir di ulang tahun Aminah karena memang ada kondisi-kondisi yang begitu komplit yang akan dilalui ketika mereka harus ke Indonesia. Kondisi-kondisi komplit ini mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Apalagi luar negeri dan Indonesia ini juga butuh biaya banyak ketika harus berkunjung ke Indonesia. Apalagi mereka kan juga memiliki anak, berapa ya anaknya, yang pokoknya yang banyak anaknya ya, anaknya banyak, sehingga untuk pergi ke Indonesia itu juga butuh biaya. Mungkin seperti itu. Tapi ini komplitnya ini permasalahan yang begitu komplit yang membuat mereka tidak bisa hadir di Indonesia. Kita gali lagi ya, permasalahan ini terkait apa? Permasalahan ini terkait apakah? Permasalahan yang begitu komplit ini terkait apakah? Terkait discovery, penemuan cinta. Ada simbol cinta. Cinta yang seperti apa? Despondensi. Ada simbol kelelahan, kecapean, bisa juga kecewa dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang apa itu? Tentang ketidaksabaran. Ketidaksabaran atau tentang sebuah kebijaksanaan. Ketidaksabaran terkait masalah apa? Duka cita. Dari kartu ini bisa saya gali, ada kebijaksanaan, memang mereka tidak bisa hadir di Indonesia karena permasalahan mereka yang begitu kompleks saat itu. Masalah yang begitu kompleks ini tentunya misalnya masalah biaya juga bisa. Tapi kalau dibilang masalah biaya, mereka juga menyelenggarakan ulang tahun anaknya dengan biaya yang juga mahal. Itu kalau misalnya masalah biaya. Mungkin juga adanya kesibukan dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol permasalahan yang begitu kompleks, menamatkan sebuah masalah atau menggenapi sebuah masalah.
Tapi mereka sebenarnya masih sayang pada Amenah, sayang pada Aurel, sayang juga kepada Atta Halilintar. Dan di sini sebenarnya mereka juga ada kekecewaan, entah kekecewaan karena nggak bisa hadir atau kekecewaan terhadap yang lainnya ya. Di sini ada simbol despondensi, kekecewaan, kesalahan, kelelahan, artinya seperti itu. Nah, di sini juga tidak ada kesabaran, impatience, ketidaksabaran yang pada akhirnya ada grief, duka cita. Jadi di sini intinya mereka berharap netizen untuk bisa bersabar. Mereka sendiri juga ada kondisi kesibukan yang luar biasa, juga ada permasalahan yang kompleks di dalam hidupnya. Entah permasalahan seperti apa kita juga nggak tahu. Tapi kalau mereka masih sayang pada Amenah, pada Atta, kepada Aurel. Jadi di sini berharap netizen bisa mengerti atas ketidakhadirannya dan berharap untuk bisa sabar. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini akan saya gali despondensi. Despondensi yang seperti apa? Despondensi ini kan artinya bisa merasa bersalah, bisa kecewa, bisa putus asa, atau merasa intinya ada kegalauan dan lain sebagainya ya. Mari kita gali lagi. Despondensi di sini karena apa? Karena apakah despondensi di sini? Karena apakah? Ada simbol perayaan, ada piala, perayaan, kemenangan, pesta, bahagia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dua orang jalinan atau hubungan yang lagi bersuka cita. Jadi di sini despondensi ini bisa dikatakan mereka juga merasa ada kesedihan tidak bisa hadir di ulang tahun Amenah. Ada kesedihan juga ketidakhadiran mereka di ulang tahun Amenah. Dan di sini juga ada simbol seorang wanita dan seorang laki-laki yang memegang bayi. Yang ada hubungannya keluarga Atta dan Aurel yang sedang merayakan ulang tahun Amenah. Dan saat itu mereka tidak bisa hadir. Jadi mereka juga ada perasaan apa ya, sebenarnya perasaan sedih nggak bisa hadir di ulang tahun Amenah. Selanjutnya kita gali lagi permasalahan yang kompleks ini, permasalahan yang terkait apakah, urgentkah atau bagaimanakah? Permasalahan yang pada akhirnya membuat mereka tidak hadir, permasalahan yang seperti apakah? Ada simbol pecah telur yang artinya pertumbuhan atau kelahiran atau munculnya sebuah masalah. Selanjutnya ada seorang pendeta tua yang sedang berdoa dalam kesendiriannya. Selanjutnya ada simbol pemberkatan duka cita, pemberkatan sukacita. Jadi seperti ini teman-teman. Keluarga mereka kan sukanya memang melalang buana dari negara satu ke negara yang lainnya, dan itu nggak bisa dipungkiri membuat mereka ada keterbatasan dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang tetangganya dan lain sebagainya, karena tetangganya selalu berubah-ubah karena mereka tinggalnya juga berpindah-pindah. Dan disinilah ada kondisi pecah telur, ada permasalahan sendiri dengan mereka. Dan di sini juga ada seorang pendeta yang menyendiri, seorang biarawati yang menyendiri dalam doanya. Jadi di sini ada kaitannya mungkin mereka tidak suka kumpul-kumpul juga, karena di sini ada simbol seorang wanita, kayaknya biarawati ya, seorang biarawati sedang menyendiri dalam doa. Dan di sini doanya agar keluarga Atta Halilintar dan Amenah, Aurel, Atta, Amenah diberi rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan dan lain sebagainya. Doanya seperti itu. Jadi teman-teman,
mereka memang tidak begitu suka pada pesta. Mungkin karena itu, karena di sini ada pecah telur. Pecah telur itu ibaratnya ada masalah yang sedang pecah, kemudian ada biarawati berdoa di dalam kesendiriannya, dan ada pemberkatan di sini. Jadi ya harus kita mengerti juga, karena yang namanya orang tuh kesenangannya berbeda-beda. Ditambah lagi keluarga Ken Halilintar ini kan keluarga yang begitu besar, kehidupannya juga berpindah-pindah. Makanya di sini tentunya harus ngurus macam-macam ketika harus balik ke Indonesia. Tentunya hal itu juga jadi pertimbangan dan lain sebagainya. Ditambah lagi di sini mereka juga tidak suka yang namanya pesta, nggak suka di sini. Jadi mereka maunya hidup yang nyaman, kemudian hidup dengan hidupnya sendiri, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, alasannya memang karena permasalahan yang kompleks. Permasalahan ini juga dipicu adanya ketidaksukaan mereka pada sebuah pesta. Kalau menurut prediksinya seperti ini. Tapi mereka selalu berdoa dari kejauhan untuk keluarga Atta Halilintar, Aurel dan Amanah ini. Walaupun di sini mereka juga ada merasa bersalah tidak bisa hadir di acara tersebut. Tapi mereka berharap agar netizen mengerti dan sabar atas apa yang mereka pilih dalam kehidupannya. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.